nih, yang dekat-dekat nih. Ngeri nggak? Antigen. Ada saudaranya Siska 6 orang, satu kondisinya kritis sekarang. Astagfirullahaladzim. Satu ini tante nilam sama suaminya. Oh, nilam kena juga. Ya nilam. Tahu kan? Tahu. Tapi nggak apa-apa. Nih apa? Tapi nggak apa nilam. Cuma ini aja positif aja. Oh iya. Makanya kita jadi agak ini khawatir nih sekarang nih. Iya. Makanya kita di rumah aja ini. Saya berapa hari, 2 hari belum kampus-kampus nih. Iya lah nggak apa-apa lagi Gi. Kalau parah nih kan ada nih yang satu kita, paman kita satu kondisinya payah banget. Drop juga ya? Drop. Jadi ada foto paru-parunya itu. Dia agak hitam, kemudian 2 hari kemudian dia mulai putih. Astagfirullah. Kalau putih itu lendirnya udah ini ya, udah masuk ke paru-paru berarti ya? Ya, fungsi paru-parunya turun. Jadi kalau dilepas oksigennya nggak bisa napas. Astagfirullah. Memang ada riwayat penyakit ini kali ya? Ada paru-paru atau batuk mungkin ya? Nggak ada. Nggak ngerokok, nggak apa. Nggak ada. Tapi drop bisa aja. Gitu ya? Iya. Iya COVID. Jelas COVID kok. Nggak ada yang lain penyebabnya. Iya. Karena mendadak itu ya. Berarti diisolasi di rumah sakit gitu ya? Udah di rumah sakit. Itu 6 orang itu diisolasi rumah sakit semua. Astagfirullah. Keluarga ya, No ya? Deket-deketan, No? Deket-deketan, satu keluarga. Ya maksudnya ya beberapa keluarga gitu. Tapi maksudnya ya mereka keluarga intinya lah gitu yang kena gitu. Ya itulah pokoknya. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan cepat pulih lah. Aja lah ya. Iya, amin. Iya. Oke, ini kayaknya udah bisa mulai ya, Pak ya. Kita mulai aja ya, Pak Jano, Bu Ana ya. Teori sudah siap? Sudah, Pak. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Terima kasih kepada semua rekan-rekan mahasiswa. Saya hormati Pak Mezano, Bu Mardiana, dan mahasiswa semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya bahwa hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari rencana proposal yang akan dikerjakan oleh saudara Yori ya terkait dengan topik mengenai tata kelola tempat atau objek penelitiannya adalah di Bank Lampung Pusat ya, Bank Lampung Pusat di Bandar Lampung. Kepada Yori, sudah siap ya? Sudah, Pak. Sudah siap ya. Materialnya silakan dipersiapkan. Seperti biasa kita akan bagi menjadi 3 sesi. Sesi pemaparan, kemudian sesi diskusi dan tanya jawab, dan terakhirlah sesi penilaian. Kepada Yori, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih telah hadir pada seminar saya, dan saya akan memaparkan draft seminar proposal saya. Izin saya screen, Pak. Ya, silakan. Ini pakai akun jurusan atau apa? Pribadi, Pak. Pribadi ya. Udah muncul belum? Belum muncul. Masih belum muncul. Ya, Pak, sebentar, Pak. Waduh, nge-lag, cuy. Waduh. Di stop dulu, di start lagi coba. Iya, Pak. Muncul nggak, Pi? Oh, muncul. Oke. Ya, ini udah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sesi hari ini yaitu seminar proposal saya yang berjudul Penilaian Tata Kelola Teknologi Informasi berdasarkan COVID-5, fokus subdomain Deliver Service and Support 01
studi kasus PT Bank Lampung. Udah pindah belum? Aduh. Iya, mana belum ya. Sinyal. Melek ya. Udah bisa pindah belum? Udah pindah belum? Belum, masih selesai. Belum pindah. Bilang aja. Untuk latar belakang masalah, jadi PT Bank Lampung adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan. Tentunya pada PT Bank Lampung menggunakan teknologi informasi. Audit pada bidang informasi teknologi merupakan audit dengan cara pengumpulan bukti melalui bermacam teknik pengumpulan data yang digunakan oleh seorang auditor sebagai acuan apakah sebuah sistem yang ada pada organisasi sudah memiliki kapabilitas yang baik yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. COBIT merupakan sekumpulan dokumentasi best practice untuk tata kelola TI. Berdasarkan tata kelola TI yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan pengendalian, dan permasalahan-permasalahan teknis. Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian pada PT Bank Lampung dengan judul Penilaian Tata Kelola Teknologi Informasi berdasarkan COVID-5, Focus of Domain Deliver, Service, and Support. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui proses capability model tata kelola teknologi informasi saat ini pada PT Bank Lampung, lalu mengetahui tingkat resiko tata kelola teknologi informasi di PT Bank Lampung dan memberikan rekomendasi atas tata kelola teknologi informasi di PT Bank Lampung. Lalu manfaatnya yaitu membantu dalam menemukan permasalahan yang terjadi pada tata kelola teknologi informasi PT Bank Lampung, lalu dapat mengetahui tingkat kapabilitas dari tata kelola teknologi informasi yang ada di Bank Lampung, dan rekomendasi dari hasil penelitian dapat juga menjadi sarana untuk kemajuan tata kelola teknologi informasi pada PT Bank Lampung. Batasan. Audit yang dilakukan hanya pada subdomain DSS 01 pada PT Bank Lampung. Pada penelitian ini, audit menggunakan framework COVID-5. Terdapat 10 penelitian terkait yang saya ambil. Yang pertama yaitu analisis audit sistem informasi berbasis COVID-5 pada domain Deliver, Service, and Support hasil Al-Rashid tahun 2015. Lalu Evaluation of Integrated University Management Information System using COVID-5, domain DSS. Lalu juga evaluasi penerapan IT Governance pada bank berdasarkan COVID-5. Evaluation of IT Project Management Governance using COVID-5, Framework in Financing Company. Lalu yang kelima, evaluasi tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5, domain DSS, tadi kasus PT PLN. Lalu yang keenam, evaluation of IT governance on core banking system development project using framework COVID-5, case study at PT Bank KEB Hana Indonesia. Lalu yang ketujuh yaitu the impact of IT management process of COVID-5 on internal control, information quality, and business value. Lalu yang kedelapan yaitu disaster management in India and analysis using COVID-5. Lalu yang kesembilan, answering key global IT management concern through IT governance as management process. Dan yang ke-10 yaitu design of COVID roadmap implementation. Pada 10 penelitian terkait itu, yang saya ambil yaitu bagaimana pada jurnal-jurnal ini pemberian rekomendasi terkait hasil dari auditnya, hasil dari gap-nya, bagaimana cara pemberian saran, lalu juga mengapa memilih framework COVID ini. Lalu yang kedua, lalu mapping untuk IT goals pengembangan infrastruktur teknologi informasi dengan domain DSS, yang subdomain DSS 01, DSS 02, DSS 03, 04, dan 05 dengan aktivitas Bank Lampung secara terjadwal melakukan backup terhadap data sesuai dengan proses SOP yang berlaku. Bank Lampung melakukan audit internal secara terjadwal 2 kali dalam 1 tahun dan juga terdapat audit dari pihak ketiga. Lalu yang ketiga yaitu Bank Lampung dalam melakukan peningkatan teknologi seperti solusi aplikasi, keamanan sistem,
dan strategi TI untuk kepentingan proses bisnis, selalu memperhatikan SOP dan memastikan keberhasilannya. Tahapan penelitian. Yang pertama yaitu perumusan masalah, menentukan permasalahan yang akan diteliti, dan juga tujuan penelitian itu sendiri, yaitu studi literatur, suatu kegiatan bertujuan untuk menambah referensi teori. Lalu pengumpulan data, mencari tahu informasi terkait objek penelitian dengan cara observasi maupun wawancara. Selanjutnya itu mapping, dan selanjutnya itu penilaian, analisis mengenai hasil dari kuesioner yang saya cari di PT Bank Lampung, dan terakhir yaitu laporan. Sekian pemaparan dari seminar proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cepat sekali nih. Yori ya. Oke, jadi kayaknya di proposalnya ada sampai step-step dan lain-lain ya. Oke, mungkin disimpan pada saat diskusi kali ya ini Pak Zano ya. Minta ditanya berarti. Minta ditanya ya. Oke, terima kasih ya Yori. Tadi sudah kita dengarkan pemaparan yang cukup singkat sebenarnya ya. Mestinya bisa lebih banyak lagi. Mungkin kita akan masuk ke sisi diskusi. Bagaimana rencana Yori ya melakukan proses tadi audit ya, audit di Bank Lampung, kantor pusat ya, kalau tidak salah Yori ya. Iya, Pak. Halo Yori. Ya, kantor pusat yang ada di daerah Teluk kalau tidak salah ya. Ya, kita masuk ke sesi yang berikutnya, sesi diskusi dan yang mungkin masukan, ya kritikan dari, ya kita buka dulu ke mahasiswa ya, Pak Zano dan Bu Ana ya. Pak Zano dan Bu Ana mungkin kita berikan kesempatan pertama untuk pertanyaan dan diskusi ke mahasiswa terlebih dahulu ya. Ya, silakan lagi. Ya, oke ya. Ya, jadi Anda sudah mendengar pemaparan dari Saudara Yori bahwa akan spesifik ke arah DSS ya, DSS 01. Silakan jika ada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, menanggapi atau memberikan masukan terkait dengan rencana penelitian dari Saudara Yori. Ini ada 50 peserta ya, artinya ada 47 paling tidak ya mahasiswa ini. Ya, mestinya ada banyak pertanyaan dan masukan dari mahasiswa semua. Silakan. Saya Pak ingin bertanya. Siapa nih? Akrum. Kok bedanya? Beda suaranya Akrum. Ini Kadafi Pak, pakai akun Harun. Oh iya. Silakan. Beda-beda ya namanya. Iya. Namanya iya, Pak. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Kadafi. Silakan. Mengenai metode sampel untuk judul Yori ini, siapa aja responden yang diambil, Pak? Oke, pertanyaan pertama kita tampung dulu ya. Gitu aja. Ya, terima kasih Kadafi mengenai responden, nanti siapa saja rencananya dan bagaimana mungkin metode sampling pengambilan respondennya ya. Jadi tidak sampaikan, mungkin silakan sampaikan. Silakan yang kedua dari mahasiswa. Biar sekaligus dijawab ya untuk termin yang pertama ini, 2 pertanyaan dulu. Dari Kadafi tadi. Jawab ya? Nanti kita tampung. Ada lagi yang lain? Silakan. Ini ada banyak nih, ada Nadia, ada Ilham, ada Salman, Fahmi. Kayaknya ngambil kelas tata kelola semua ini ya. Iya, ini ada. Ya, silakan. Satu lagi pertanyaan dari mahasiswa. Sawitri, Rika Okta, Sylvia. Ini Sylvia ini angkatan berapa ya? Pak, izin bertanya, Pak. Oh, Billy ini ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Oh, iya. Kenapa nggak dimunculkan? Billy. Cocok kamu nanya. Oh, iya. Munculkan dulu lah videonya, Billy. Oh, iya, Pak. Siap, Pak. Kamera munculkan dulu lah. Iya, Pak. Sebentar. Ya, silakan. Waduh, ini nge-lag lagi. Sebentar, Pak. Nge-lag ya? Udah ya? Oke. Nah, itu kan kelihatan tuh. Iya. Silakan, Billy. Oke, ya. Pertanyaan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada saudara Yori. Ini kan kebetulan saya juga mengambil penelitian yang mirip nih. Tata kelola cuma, dan bahkan kita satu domain ya, bahkan bedanya cuma di subjek penelitiannya doang. Nah, ini untuk entah saya terlewat atau bagaimana, tapi untuk metode penelitiannya tidak dijelaskan secara jelas gitu. Termasuk seperti sampling, terus bagaimana nanti penelitian kamu, ataukah cuman olah kuesioner, apakah kamu turun observasi juga. Nah, itu tidak dijelaskan. Kalau misalnya ada ditulis apa di tayangan yang berbeda, di PPT yang berbeda, bisa ditunjukkan saja. Seperti itu. Terima kasih, mungkin cukup dari saya. Ya, terima kasih ya, Billy. Nah, itu kan pertanyaannya kan karena tidak disampaikan, jadi ditanyakan ya bagaimana metode dan rencana ya pelaksanaannya seperti apa. Karena secara topik ini mirip ya dengan yang dikerjakan oleh Billy. Apakah ada kesamaannya atau perbedaan seperti apa? Mungkin nanti disampaikan ya dalam bentuk dokumen ini ya, Yori ya, yang sudah disiapkan dalam proposalnya. Oke, silakan. Yori, ada 2 pertanyaan tadi, silakan ditanggapi. Terima kasih atas pertanyaan dari Kak Davi dan Kak Billy. Jadi untuk menanggapi Kak Davi, jadi pada penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive, yaitu teknik sampling yang memilih subjek yang diteliti, karena ada setiap